Nah, ini sih my favorite one banget, mulai dari segi warna dan historinya. Ini first impression gue pegang ini sih membanggakan banget. Tapi ini lebih menggambarkan kulturnya Indonesia nih. Oke, selamat datang lagi di channel Barnaby. Di video kali ini, gue baru aja kedatangan 3 diecast spesial banget karena ini kolaborasi Mini GT X Mizu diecast nih guys, yang Indonesian banget tentunya. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu siapa itu Mizu diecast, jadi Mizu diecast itu kalau gue bisa bilang kayak artis atau modificator Indonesia, yang dimana tuh dia specialize buat hand painting gitu guys. Jadi buat kalian yang demen sama modifikasi hand painting, bisa banget nih langsung cek di Mizu diecast. Kita balik lagi ke diecastnya. Jadi kemarin setelah ditunggu-tunggu kurang lebih setengah tahun, akhirnya kerilis juga nih. Ini Mini GT yang kolaborasi sama Mizu diecast nih guys. Yang dimana ini Mizu diecast ngebawain 3 desain atau 3 model culture Indonesia banget nih. Gue bisa bilang culture atau art ya. Mungkin kayak culture dan artnya Indonesia banget. Yang pertama ini Mizu diecast bawain desain Princess Roro atau Nyi Roro Kidul. Yang dimana dengan model mobil LB Silhouette Works GT Nissan 35 GT RR. Nah, ini sih my favorite one banget, mulai dari segi warna dan historinya. Jadi nanti mungkin gue bakal jelasin kenapa ini jadi favorit gue. Nah, yang kedua, ini ada desain Garuda dengan model mobil LB Super Silhouette Nissan Silvia S15. Wah, ini sih desain yang paling banyak orang suka nih. Dipasangin dan ditempelin dengan desain Garuda yang Indonesia banget. Terus yang terakhir ini ada desain Barong dengan model mobil LB Silhouette Works GT Nissan 35 GT RR. Nah, untuk si Princess Roro dan Barong ini sih sebenarnya model mobilnya sama, cuman beda di desain warna sama spoilernya. Kita bahas ke bagian packagingannya. Di sini untuk bagian packagingannya menurut gue ini premium banget. Dia tuh kayak Mijo eksklusif yang Mini GT, tapi diwarnain chrome nih bagian cardnya. Yang dimana menurut gue ini memberikan kesan yang lebih eye catching dan lebih menarik gitu ya untuk dikoleksi bagian blisternya. Tapi karena memang gue tim unblister, jadi nanti gue bakal bukain semua ini. Tapi kita bahas dulu dari bagian packagingan si Princess Roro ini. Di bagian sebelah kirinya di sini tuh ada desain Mini GT. Terus ada juga Mizu diecast karena memang ini eksklusif produknya dan kolaborasi sama Mizu diecast. Terus di bawahnya ada desain Princess Roro, ada tulisannya dan ada desain Princess Roro-nya yang ditempel di mobilnya. Kita ke bawah sedikit, di sini ada mobilnya dan ada juga boxnya. Karena memang biasanya kalau blister atau Mijo eksklusif di Mini GT, dia tuh ada bagian boxnya juga. Jadi bisa disimpan kalau misalkan kalian buka blisternya. Untuk yang desain Garuda juga mirip-mirip sebenarnya. Di bagian kirinya ini ada logo Mini GT, di bagian kanannya ada Mizu diecast, terus ada juga desain Garudanya. Di bawahnya ada mobilnya dan ada boxnya. Begitupun sama yang si Barong ini nih. Semuanya sama sih. Kurang lebih desain packagingnya seperti ini. Tapi gue demen banget sama warna chrome-nya. Walaupun memang agak nyentrik, tapi menurut gue ini keren banget dan memberikan kesan yang eksklusif banget nih. Nah, sebelum gue unboxing, gue sih mau say thank you banget nih. Mizu diecast sudah ngebawain 3 model ini yang udah kolaborasi juga sama Mini GT. Jadi bisa bawa culture, budaya, sama art Indonesia ke worldwide atau ke seluruh dunia nih. Dan ketiga desain ini semuanya itu di-accept di seluruh dunia nih guys. Jadi banyak kolektor-kolektor luar negeri yang demen banget sama kolaborasi Mini GT dan Mizu diecast ini yang ngebawain kulturnya Indonesia. Jadi menurut gue ini keren banget. Thank you banget buat Mizu diecast yang udah bisa dan berhasil dan bahkan sukses juga nih kolaborasi sama Mini GT ini dan membanggakan dan membawa kultur Indonesia. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita unboxing ketiga model ini. Yang pertama mungkin gue mulai dari yang Indonesia banget nih. Ini ada model Garuda. Jadi kita bakal buka dari yang Garuda dulu. Set. Nah. So ya, set. Nah. Set. Oke, nah ini udah gue buka semuanya, jadi tinggal kita buka aja dari belakangnya kayak gini. Nah, tinggal kita buka, ini keluarin boxnya dulu. Nah, ini udah gue buka di bagian belakangnya, walaupun ya tadinya mau perfect dikit, tapi ternyata putus juga. Jadi ya udahlah ya, karena memang gue juga bukan tim blister. Jadi langsung aja kita keluarin nih dari bagian packaging blisternya.
Nah, yang pertama ini kita dapat boxnya. Untuk boxnya sih seperti biasa, cuman ini spesial karena warnanya itu chrome. Untuk packagingannya sendiri sih desainnya seperti biasa, yaitu formatnya kayak di bagian kirinya ini ada logo Mini GT, di bagian kanannya ini ada namanya, dan di tengah-tengahnya ini ada mobil atau modelnya. Dan kita lanjut aja, ini dia the moment of the truth mobilnya. Sebenarnya nggak perlu kaget karena memang udah ngeliat, cuman ini first time-nya nih gue ngebuka Mizu Diecast X Mini GT. Nah, ini dia nih modelnya. Ini first impression gue pegang ini sih membanggakan banget karena memang untuk si Garuda ini tuh desain atau color palette-nya itu lebih ke bendera Indonesia nih. Ada merah dan ada putih. Ini sih keren banget sih. Oke, secara desain overall ini di bagian side pintu kiri dan kanannya ada bendera Indonesia dan ada desain si Garudanya. Di bagian atasnya ini ada tulisan logo LB dan ada bendera Indonesia juga. Terus di bagian kap mesinnya di sini ada logonya Mizu Diecast, ada tulisan LBWK juga, dan di bagian spoilernya ada logo Mizu Diecast lagi. Di bagian belakangnya di sini sih lebih spesial dikit. Di bagian kirinya ada Nissan LB Performance, di tengah-tengahnya ada logo Mizu Diecast di plate license-nya, dan ada bendera Indonesia dan Mini GT-nya. Menurut gue sini keren banget untuk kolaborasi kali ini. Cuman kalau gue sendiri sih tetap lebih demen yang Princess Roro. Gue jelasin kenapa nanti. Jadi langsung aja kita unboxing ke berikutnya nih. Untuk yang model berikutnya, ini ada Barong nih guys. Yang dimana sih desain ini nih Bali banget ya buat kalian yang demen sama desain-desain Barong gini. Lah jadi langsung aja kita unboxing untuk si Barong ini nih. Set. Oke, ternyata cukup sulit buka packagingannya, jadi langsung aja. Ini udah gue buka dari belakang. Yang ini sih lebih rapi daripada yang si Garuda tadi ya. Garuda tadi agak sedikit robek, cuman nggak apa-apa. Langsung aja kita ambil yang versi Barong ini nih guys. Ini mohon maaf ya Mizu Diecast, ini packagingannya emang agak susah dibukanya ya. Jadi mohon maaf banget nih, masterpiece packagingannya mungkin agak sedikit rusak, tapi nggak apa-apa deh. Nah oke, langsung aja ini gue bakal ambil dulu bagian packagingannya. Yang membedakan untuk dari yang si Garuda tadi, dia tuh didesain bagian chrome-nya. Untuk warna chrome-nya itu warna merah. Dan formatnya sih kayak biasa aja sih. Ada logo Mini GT di bagian kiri, di bagian kanannya ini ada tulisan LB Silhouette Works GT. Dan di tengah-tengahnya ini ada model mobilnya. Untuk bagian packagingannya nanti kita bakal review lebih detail lagi. Cuman gua sih penasaran banget sama yang mobilnya nih. Karena menurut gua ini warna yang paling eye-catching bagi gua nih. Nah untuk si desain Barong ini sih beda kayak yang si Garuda tadi. Karena yang ini tuh merah putihnya itu lebih dikit, tapi ini lebih menggambarkan kulturnya Indonesia nih. Nah, di bagian side kiri dan kanannya di sini ada desain Barong gitu nih, guys. Nah, untuk si desain Barong ini dia tuh full karbon nih di bagian atasnya, dari bagian trunk atau bagian bagasinya, bagian atap dan ada di bagian hoodnya. Ini tuh dia full karbon dan seperti biasa Mini GT kalau pakai karbonan gini itu pasti bertekstur gitu, guys. Terus di bagian atasnya di sini ada logonya Mizu Diecast lagi yang dimana diwarnain gold. Di bagian kap mesinnya di sini banyak banget sponsornya. Ada sponsor Mini GT, LB, Mizu Diecast, dan Nismo. Dan gak lupain juga karena memang ini desain Indonesia banget, ada benderanya Indonesia. Terus di bagian bumpernya ini ada tulisan Mizu Diecast dengan warna headlamp itu di warna kuning nih. Mungkin menyesuaikan sama warna si Barongnya kali ya. Gue hampir lupa di bagian atas kacanya ini ada tulisan Barong karena memang ini desain Barong, dan di sini ada tulisan Jepang nih guys. Gue nggak tahu nih, kayaknya artinya Mizu Diecast di bagian spoilernya. Kita lanjut ke bagian side kiri dan kanannya. Di bagian side kirinya di sini dari fender depan ini ada logo Nissan, Mini GT, dan ada Mizu Diecast. Di tengah-tengah pintunya ini tuh ada desainnya yaitu Barong, terus ada juga di bagian panel belakang ini ada Barong dan ada bendera Indonesianya. Di bagian belakang akhir ini ada tulisan Nismo dan LB dengan warna gold. Jangan lupain juga ini velgnya udah pakai warna gold. Agak celing-celing tapi menurut gue udah sesuai nih sama color palette-nya dari Barong. Lanjut ke bagian belakang, gak lupain juga di sini ada tulisan LBWK lagi warna emas, dan di plate license-nya ini ada bendera Indonesia. Terus di bagian side kiri dan kanannya ini ada logo Mini GT dan ada logonya Mizu Diecast. Overall itu stiker-stiker yang ditempel di mobil ini tentu aja banyak banget nih bendera Indonesia yang ditempel di mobil ini. Jadi langsung aja deh, ini yang ke favorit gue. Langsung aja yang terakhir ini ada Princess Roro atau Nyi Roro Kidul. Kenapa sih gue suka banget sama desain Princess Roro ini? Karena kalau desain Garuda atau Barong bukannya jelek sih, cuman udah cukup sering dibawa ke internasional. Tapi kalau yang kayak Princess Roro atau Nyi Roro Kidul ini
menurut gue sih agak jarang, apalagi di dunia diecast. Gue sendiri nggak tahu nih kalau di dunia art itu emang udah sering nih, kayak misalkan yang underrated gitu, udah sering dibawain apa enggak. Cuman kalau di diecast tuh jarang banget nih buat ngebawain. Bisa dibilang ini mitologinya Indonesia gitu ya. Dan banyak juga nih yang suka si Princess Roro ini di dunia internasional nih. Jadi langsung aja kita unboxing si Princess Roro ini. Dan itulah alasan kenapa Princess Roro ini jadi favorit gua. Jadi langsung aja kita bakal unboxing. Oke, untuk si Princess Roro ini langsung aja kita buka. Gue mau bukanya pelan-pelan kali ini. Nah, langsung aja ini ada boxnya. Menurut gue ya, dari ketiga box ini tetap yang paling eye catching sih si warna Nyi Roro Kidul atau Princess Roro ini ya. Nah, ini dia nih. Ini merupakan desain favorit gue, yaitu Princess Roro. Yang dimana ini merupakan mitological Jawa Barat ya, Princess Roro ya. Oke, kita mulai review dari bagian depannya dulu nih. Untuk di bagian depan, di sini ada logo Mizu Diecast, Nismo, bendera Indonesia, Mini GT, dan LB atau Liberty Walk. Terus di bagian bawahnya sini, kalau untuk Princess Roro itu ada kayak font spesialnya. Jadi dia tuh kayak ada desain atau kaligrafinya Princess Roro tulisannya. Nah, di bagian cup mesinnya itu depannya juga ada nih, yang lebih kecil. Terus ada juga tulisan LBWK di sebelah kiri dan kanannya. Dan ditutup sama logo Nissan di bagian bumper depannya. Kita lanjut ke bagian side kiri dan kanannya. Ini yang paling spesial, ada desainnya si Princess Roro. Dan di bagian depannya, fender depan ini ada tulisan Nismo, bendera Indonesia, dan ada logo Mini GT. Di bagian tengah pintunya, di sini ada desainnya Princess Roro-nya. Terus ke bagian fender belakangnya, di sini ada beberapa stiker kayak Mizu Diecast logonya, dan ada LB Performance di bagian bawah side kirinya. Lanjut ke bagian atas, di sini tuh ada logo Mizu Diecast, dan di bawahnya Mizu Diecast ini, dia tuh ada kayak semacam desainnya ini batik mega mendung ya. Terus di bagian kaca belakangnya di sini ada yang gue bilang tadi, kaligrafinya Princess Roro, dan ada tulisan Nissan di bagian spoilernya. Ini gue nggak tahu nih kenapa Nissannya kebalik ya. Jadi kayak kita biasanya ngeliatnya dari sini ke sini, ini malah ke belakang gitu. Gua nggak tahu deh, mungkin karena supaya baca Princess Roro-nya gitu ya. Nah, untuk di bagian belakangnya sih ini mirip-mirip sama yang Barong. Di bagian plate license-nya ini ada bendera Indonesia dan ada tulisan Mizu Diecast. Di sebelah kiri dan kanannya ini ada logonya Mini GT dan ada LBWK Nismo nih guys. Wow, menurut gua sih ini yang favorit banget bagi gua ya, karena gue demen banget sama historinya dari mobil ini, dan ini juga jarang nih dibawa ke dunia internasional. Nah, kurang lebih segitu dulu aja untuk review gua soal Mini GT yang kolaborasi sama Mizu Diecast ini. Menurut gue sini keren-keren banget hasil karyanya Mizu Diecast. Kalau kalian sendiri lebih demen yang mana nih dari ketiga model ini? Komen di bawah. Gue mau say thank you sekali lagi buat Mizu Diecast, dan bahkan kita sebagai Diecaster bangga banget nih kolaborasi antara Mini GT dan Mizu Diecast, yang dimana ini tuh membawakan art dan culture-nya Indonesia ke dunia internasional. So, segitu aja untuk video gua kali ini. I'll see you next review. Keep collecting and goodbye.